wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat 20. Sifat 20 dibagi ampe. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Ampe sifat takluk dalam kalimah la ilaha, makanya ketika Jibril membedah dada Muhammad, tabalah dari mulai kerongkongan sampai ke hari-hari bawah pusing. Karena yang membaca Jibril. Kok begitu? Jibril suci batinnya. Awak panik dibaca sampai 70.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Azikir dah tajam-tajam jodoh. La ilaha illallah. Dan ada kepala paning. Allah. Ada kadang-kadang litai kadang. Pertama lihat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama, dari catat malaikat cie. La ilaha illallah 2, la ilaha illallah 3, la ilaha illallah 4. Lah masuk sampai 10 kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah masuk 60. La ilaha illallah, la ilaha illallah masuk 100. Ya Allah, ya Allah, Allah. Tiba di ujung tu nak satu zikir. Wah, wah, wah. Dah. Mangga tu. Kalau lah kancang, tidak bunyi zikir lah itu dah. Kadang-kadang nan dalal, taruh. Lah sudah berzikir, tuan rumah menyajikan makanan, talui yang telui bebek, sadonya keluar, pisang goreng, pisang angin. Segadonyo makanan. Hanya berzikir ndak satu jo dan satu nyorak tu. Wahai. Ala bagi jo roti, ala bagi jo talui, ala bagi jo. Padahal hanya satu zikir, yang satu menyorak. Kata malaikat dia dalang. Oi. Padahal zikir kau ditarik jo napas dari pusing. La ilaha illallah dihantaan sampai makam roh tamais. Sekali mengucapkan la ilallah dijawab oleh batin Allah 3 kali. Bila kali jawab Allah. Ada yang damamnya kadang. Ada yang damam tidak sadar diri. Kadang-kadang semangatnya tiba lupa. Ada pediale orang ala baca doa orang hanya masih Allah. Orang lama amin saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allah. Puta pandai campaan ketabe le orang le. Aku dengar tapi sambil mengantuk-antuk itu dosa nak den ya Rasulullah. Nah cali beko sianan maku tu pajah tu cali beko sianan maku berarti itulah dosa nak saya. Kalau lah dosa nak setan yakinlah indak kasalah saya kerja gitu loh. Sedangkan dibuat mengaji le maku pertama. Yang kedua yang mana? Yang kedua ya Rasul, di mana pengajian kemudian jamaah itu resah gelisah, keluar masuk keluar, pulang sagan tak pulang sagannya masuk keluar, cari deposian nak cok keluar masuknya tu. Kedua. Yang ketiga yang mana? Teman setan yang ketiga. Ya Rasul, iya. Yang ketiga itu adalah ketika ada pengajian lun sudah nyolah pulang. Aku dosa nak bawa nabi Rasul. Cali bekosian dan pulang dulu ambolun pulang nyoto. Oi, sianan pulang dulu ambolun selesai. Bati dosa nak setan tigo dari zaman Nabi lah ado.
Jadi tidak mustahil kalau kini terjadi. Karena dasar lahado. Alado dasar. Sia nan terjadi tiga perkara itu, atulah nyoto. Jadi ambo nak lama-lama dah. Kini lah jam berapa? Jam sabaleh bang. Jam sabaleh kini lah sejam 15 menit lah. Berarti setengah jam deh selesai. Setuju kan? Alhamdulillah. Memang tak perlu lama-lama dah. Ambo tiap malam bu. Tiap malam yang miring ambung kuda nil, ada tongkul ril, atau yang ketek-ketek itu ada padi tu ibu-ibu, santing tu bantu nenek itu kecil barangnya besar hasilnya. Kemudian singkat cerita, apa Isra Mi'raj? Perjalanan bawah. Kenapa Nabi harus dibersihkan? Apa godaan yang bakal terjadi kepada Nabi dan kepada umat sampai Nabi harus disucikan lebih dahulu? Kalaulah suci hati, maka perjalanan aman. Kalaulah suci hati, maka godaan aman. Kalaulah suci hati, tantangan aman. Kalaulah suci hati, kama pun berjalan aman. Apa yang pertama? Yang pertama tidak lain adalah godaan dunia. Dunia ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani an Abi Mas'ud tentang dunia. Apa itu dunia? Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha. Dan terkutuklah sadonan ado di dalam duniaku. Kabau tak kutuk, jawi tak kutuk, istri, pokoknya menurut hadis sado terkutuk. Illa zikrullah, yang aman zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah seperti malam ini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mengaji, tadarus, yang elok-elok aman. Wa aliman, orang-orang alim, ungku-ungku, buya-buya, labai-labai, guru-guru, aman. Makanya buntung awak kalau laki awak buya, aman. Walaupun awak tidak aman, laki awak aman. Aku dan parah, awak tidak aman, laki tidak lo aman. Sama-sama masuk neraka. Tiba di neraka berdebatnya. Itulah udah dari kecilan dia mencilok lado mencilok lo. Akhirnya masa awak, kecil lakinya. Kan kau yang menyuruh dan petang tu. Jam 2 malam dia keluar rumah, kan kau menyuruh. Dek demi kau mencilok kan jauh dan masa awak kini kan. Itanya lo tambah aku akan bercakap suka. Kau pak, kau bini dia kau menyuruh dia mencilok sebenarnya. Oi. Wa kulli mujahid bi ahlil bad. Luar biasa, alhamdulillah. Yang pertama yang aman zikrullah, tidak terkutuk. Dan kedua yang aman orang-orang yang sibuk dengan amal yang baik. Yang ketiga orang alim labai tuanku buya syekh mursyid kiai, aman. Yang keempat au muta'alliman, yaitu mereka orang-orang yang belajar ilmu agama malam ini. Berarti awak aman, alhamdulillah. Itu untung yang pertama. Karena doyako mal'unatun, duniako terkutuk, ternyata isinya yang indah elok.
Yang elok cuma tadi tu zikrullah, yang berhubungan yang elok-elok, kemudian orang-orang alim, kemudian orang-orang yang belajar. Sebab itulah Nabi dibersihkan lebih dahulu. Awak akan berhadapan dengan sadonyo tu. Awak akan berhadapan dengan bermacam bentuk tu. Kalau hatilah bersih, insya-Allah amanlah awak. Sebab itulah tak boleh terpedaya dengan dunia. Tak boleh tertipu dengan dunia. Tak boleh terpesona dengan dunia. Kenapa? Allah katakan dunia di dalam Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi dinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di duniaku, apapun yang ada di duniaku, pitinan berlipek-lipek, umanan bertingkek-tingkek, otonan mengkilek-kilek, sadonyo tu zinatallah, hanya sekedar perhiasan. Makanya awak tak boleh terpesona, bu. Tak boleh terpesona, pala tawannakumul hayatud dunia, maka jangan terpedaya oleh bermacam bentuk kehidupan dunia. Karena sadonyo dunia. Tak boleh terpesona. Semua yang ada zinatallah, perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuannya untuk menguji, mencoba, menilai, melihat siapa di antara kita yang lebih banyak berbuat amal yang baik. Sebab itulah awak tak boleh terpedaya. Dalam arti bagaimana? Tak boleh terpesona. Terpesona bagaimana? Jangan mudah mempunyai sifat angkuh dan sombong. Karena dunia titipan. Kata orang tasawuf itu tidak gembira hati kalau dunia ada padanya, dan tidak duka cita hatinya kalau dunia menjauh daripadanya. Itu orang tasawuf. Ada zuhud. Berbeda Jawa. Menjarak doya Jawa ibu hati. Mendakik doya kawak galak-galak awak. Indak bapitih awak membudi-budi. Kadang-kadang mencari laki bentuk angka 8. Dek pitih laki nak doh. Kok sedang bapitih laki tu awak galak-galak. Ayang nak diminta laki bagi. Nak ditanya laki bertanyaan. Sebab laki sedang bapitih. Tangan laki berurut-urut, kaki laki berurut-urut, badan laki bertumbuk-tumbukan. Bila perlu makan bersuruhan. Sayang setengah mati ke laki. Kenapa? Sedang babi. Lalu dalam pengana bini ba'a cara makam abihan pitilah. Ba'a pitil laki kapi. Laki nak sadar dek kena urut, kok intain bini kok piti bakabi. Tak bayangnya gelang 3 meh, cincin 2 meh, manik-manik ampe ameh. Jilbab, baju, trompa, ini itu. 3 hari piti laki putih. Piti laki hari yang kampe paning. Membudui balik ke laki itu. Kami kok acok kena budui. Akibat tu lah kini terjadi. Dek kena budui keripui kami sadolahnya. Tapi balai kami ditakdirkan jadi laki-laki. Biarlah, tak masalah. Kok kau buduk-buduk lah kami. Kok kau bangi-bangilah kami. Kok kau jajuk macam ni kami jajuk je. Tapi ingat bu, di surga kami paling banyak. Nah, alhamdulillah. Ditanya oleh malaikat ke Jibril, ya Jibril, kau banyak mana laki-laki di surga kau seketik padusi. Ya Rasulullah, laki-laki kau lah merasai di dunia ya Rasulullah. Alah merasai. Jadi Dajjal sempat merasailah di akhirat, maka dimasukkanlah ke surga. Kami laki-laki yang suka dibudu-buduan pasti masuk surga. Alhamdulillah. Maka kalau aku pingin awak akan masuk jo, aja budu-buduan kami. Aku kadang indah. Mentang-mentang laki sedang nak berpitih. Kami laki-laki kau kan nak berpitih tiap hari kami. Betul tak?
Nak berpiti, musim-musiman kadang-kadang bentuk rezeki harimau apa nak? Kadang seorang berpiti banyak, kadang-kadang tu dia seorang berpiti banyak. Apa tu galak-galak lah seorang tu dia piti sama banyak ta? Mondar mandir. Di lapo biasanya nak pernah alpe kali sehari ke lapo tu. Seorang berpiti. Nah didukung loh. Mudah-mudahan barakah Pak yo sehat. Sayang tetap kau indak. Berpiti kami le sayang. Indak berpiti kami sayang tabang lo. Tu kami bedo lo kadang-kadang kan. Di malo kada cari piti siang malam. Kalau le nak diuni lah do parak sabalah le berpiti kami tu. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Nah, jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang sebentar. Jadi deh, kesenangan yang sebentar bagaimana? Kita harus manfaatkan dengan baik. Bagaimana cara memanfaatkan dengan baik? Tingkatkan ibadah badaniah, salat. Oh, nak talak awak sembahyang tagak? Boleh sembahyang duduk. Nak talak sembahyang duduk? Boleh sembahyang berbaring. Oh, nak talak berbaring? Boleh sembahyang dengan isyarat. Oh, nak talak dengan isyarat? Boleh sembahyang juati. Oh, nak talak juati? Mati lah lain. Kan mudah tu. Mudah. Kalau lah mati di sembayangan awak. Tak akan dicampak lah orang kampung dah. Baapun cilakunya panggil awak, cingkahnya kaju awak. Orang kampung tetap memandian awak, mengapani awak, menyemayang awak, menanami awak. Baapun cilakunya awaknya kameh jo awak. Nyo tak akan mungkin nyo campaan di bawah batung sari itu ah. Tak akan mungkin kalau dicampaan di sana nyo jo nak marasai, babaun. Cuma dek karena cilako panggil awak, partisipasilah masyarakat untuk menanam awak, ditanam. Tapi awak kemudian karena itu salatlah awak sebelum awak disalatin orang. Berdirilah kita di belakang imam sebelum kita diletakkan di depan imam. Datanglah rajin-rajin ke surau, ke musalla sebelum nanti mati dibawa ke surau. Betul? Kita akan diantarkan. Maka sebelum itu terjadi, manfaatkanlah dunia dengan baik. Kul mata'ud dunia qalil. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perjalanan dunia tersebut, sehingga Nabi dibersihkan dado lebih dahulu karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, banyak hal-hal yang dihadapi, dan banyak godaan-godaan yang dihadapi. Belum lagi Nabi sampai di Baitul Lahmi, bu. Begitu Nabi sampai di Baitul Lahmi, 7 balai pemandangan bertemu jo Nabi. 7 balai kau mengisyarakan masyarakat. 7 balai isyarat, 7 balai rakaat. 7 balih tu 5 balih nan buruk, 2 nan elok. Nan buruk, nan elok. Nan elok yang 2 tu pertama baun masyitah, seorang wanita yang istiqamah dengan Allah. Sungguh pun digoreng dalam minyak, tidak goyah imannya kepada Allah. Kita jadikan pelajaran bagi ibu-ibu. Baapun hidup awak susah, bu. Baapun hidup awak payah, le piti seketek cukup, le gaji ketek cukup, le rumah ketek cukup, le laki ngenek. Oi, istiqamah cukup, ndak goyah. Masyitah dek ndak goyah imannya. Ketika beliau sedang menyisir rambut anak Raja Fir'aun, sisirnya jatuh. Begitu jatuh, apa yang dibaca oleh Masyitah? Bismillah, dengan nama Allah. Anak si Fir'aun terkejut. Apa kata anak si Fir'aun? Wahai ibunda Masyitah, 7
Tuhan yang kau baca itu, yang kau sebut, apakah itu bapakku? Apa kata Masyidah? Tidak. Jadi ada Tuhan lain selain bapakku Masyidah? Ada. Tuhanku adalah Tuhan bapakmu juga. Kalau begitu, hai Ibu Masyidah, akan saya laporkan hal itu kepada orang tua saya. Silahkan, kata Masyidah. Masyidah tidak goyah. Si anak melapor kepada ayahnya. Wahai Ayahanda Raja, Ibunda Masyidah, tukang sisirku, ketika dia jatuh sisir dari tangannya, dia menyebut nama Tuhan selain dari Ayahanda. Siapa Tuhan yang dia sebut? Kata si Raja Fir'aun, Allah. Katanya Allah itu Tuhannya dan Tuhan Ayahanda. Begitu. Iya. Si Fir'aun memanggil si Argojo. Lalu dipanggil Siti Masyidah. Ditanya, Masyidah, iya Tuan Raja, betulkah engkau ketika jatuh sisir menyebut Tuhan selain aku? Betul Tuan Raja. Apakah ada Tuhan lagi selain daripada aku? Ada Tuan Raja. Siapa Tuhanmu itu? Tuhanku adalah Tuhanmu juga Tuan Raja. Siapa dia? Allah Rabbul Jalil. Allah. Ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan telah menjadikan 7 lapis bumi. Sado yang ada di langit, sado yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Begitu mendengar ungkapan Masyidah, Raja Fir'aun otaknya mendidih, menggelagak jantungnya. Lalu diperintahkan Masyidah untuk digoreng. Singkat cerita, satu-satu keluarga Masyidah digoreng. Suaminya, anak-anaknya, tinggal anaknya satu lagi yang masih menyusui, digendong oleh Masyidah. Meneteskan Siti Masyidah melihat anak-anaknya digoreng, suaminya dibakar, digoreng begitu. Meneteskan air mata. Apa kata Masyidah? Ya Allah ya Rabb, gara-gara ungkapanku menyebutmu membuat keluargaku begini ya Allah. Masyidah meneteskan air mata. Anaknya menyusu. Anak yang sedang menyusu berkata kepada ibunya, ya Ummi, wah ibuku, jangan goyah imanmu, teguhkan pendirianmu. Kau lebih tahu di mana azab dunia itu singkat, di mana azab akhirat itu lebih abadi. Begitu ungkapan si anak yang masih menyusui berkata ibu dan bapak. Hati Masyidah teguh, pendirian Masyidah lebih kuat. Lalu berkata kepada si Fir'aun, wahai Raja Fir'aun, silakan kau bakar kami semua, silakan kau goreng kami semua, tapi satu permintaanku kepadamu, hai Tuan Raja. Apa kata Raja Fir'aun? Silahkan Masyidah, hakmulah untuk meminta sesuatu kepada diriku. Lalu berkata Masyidah, wahai Tuan Raja, setelah kau goreng kami semua, aku meminta kepadamu, kumpulkan tulang belulang kami dan kau masukkan dalam kain putih dan kau tanamkanlah kami dalam satu tempat. Kami terima, kata si Raja Fir'aun. Maka Argojo langsung memasukkan anaknya yang kecil tadi. Disitulah jantung Masyidah menjerit melihat anaknya digoreng dalam minyak panas. Tapi hari ini kita lihat berapa banyak orang-orang tua yang menzalimi anaknya, bahkan menyiksa anaknya, bahkan membunuh anaknya dengan bermacam bentuk cali di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya. Rela darah dagingnya, rela anak-anaknya, bahkan anak, kekerasan terhadap kedua orang tuanya. Zaman ini sering terjadi hal yang dilakukan oleh si Fir'aun laknatullah. Maka setelah anaknya digoreng, kemudian barulah Siti Masyidah pun digoreng. Biiznillah ju'idin Allah. Peristiwa itu ketika Isra Mi'raj Rasulullah, dalam perjalanan Isra'nya di Baitul Lahmi, Nabi mencium aroma yang sangat luar biasa. Itulah tamsil contoh wanita yang teguh pendiriannya, harum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan hati yang bersih. Tapi kalau wanita yang hatinya kumuh, hatinya kotor, hatinya busuk, indah saja hati dan busuk, joango-angoknya busuk.
duduk je orang kalau tercium manguknya busuk, berarti akhirnya busuk tu. Kini awak kan suka terpedaya. Kadang orang mulutnya manis, ngomongnya lunak lidah daripada lunak gigi daripada lidah. Kadang tak lembut begini begitu, suka terpesona, kemudian di belakang menyusuk. Ini hal yang terjadi. Bagaimana yang tiba dari peristiwa tersebut? Hal yang buruk tidak kita lakukan. 17 pemandangan, ternyata 5 balik buruk, 2 nan elok. Banyaknya. Kalaulah sedemikian itu, 5 balik buruk, 2 nan elok, kau tamsil. Makanya dalam masyarakat Sikadundung kau ndak elok sadonyo, aduh ndak elok. Betul? Aduh ndak elok. Ndakkah mungkin boneh sadonyo kau dok? Tak usah ke Sikadundung. Dalam masjid kita malam kini, kami lah pak awak padusi kau dan laki-laki padusi kau nak kaboneh sadonyo kau dok? Aduh nanampo. Betul? Bisa saja kami laki-laki boneh, bisa mungkin. Bisa saja ibu-ibu ampuh, bisa. Kan bisa namanya terjadi kan? Atau ibu-ibu nanampo, kami nan boneh, itu bisa aja tuh. Jadi batu samo tu baik salah tu. Jadi andaknya ampo kami laki-laki kau. Kalau kami laki-laki ampo, kau jaga panjang. Sebab jaga panjang, mohon maaf, lahir anak dari ibu-ibu itu anak ampo. Sebab kenapa ampo? Kalau lah lahir anak ampo, yakinlah gadang anak tu padusi kebetulan, mereka mungkin dapat laki kata Ustaz Maulana. Nah, pasti dapat pajam polo. Kalau lah dapat laki pajam po anak awak tu, lahir cucu bang tu lah. Ampolo. Nah, kalau lah ampo, batilah keluarga ampo. Abang kini ampo kami laki-laki. Kau jalan-jalan kini, jalan-jalan. Bukan ambo nak kamu petagaan awak. Masalahnya risiko gadang. Biarlah awak ampo kami boneh, kami bisa mencari nan boneh, itu masalah. Tapi tidak masalah itu dong. Ampo jo boneh ko samo. Baca donyo. Kalau ingin ibu-ibu ingin tahu mana ampo mana boneh, tayo laki-laki, entah padusi, tayo padusi, tak laki-laki itu kalau tahu ya tu kami laki-laki padusi, tak laki-laki nyonda, banyak boleh dicari. Baca donyo. Ambil padi segenggam, masukkan dalam galeh gua. Isi air panuh-panuh, lalu melimpah air itu, caliklah nanampo keluar jo air, ditambah air keluar nanampo, ditambah air keluar nanampo, sampai melimpah habis nanampo, anan tinggal boneh. Begitu juga malam kini, ceramah mau sejam, 2 jam, 3 jam, ya melimpah ilmu kota awak, yang ampo keluar cecek, yang ampo keluar cecek, yang ampo keluar cecek, mayang tinggal, yang boneh calik beko, sianan keluar dulu. Ambolun selesai ceramah, berarti ngampo tu. Dah apa dia dah. Rancaklah namboneh tinggal. Karena namboneh pun melimpahnya air, nyo ndak akan keluar doh. Nyo akan tinggal di dalam. Tapi nan ampo makin keluar, makin ditambah makin keluar. Itu masalahnya nampo. Yang ampo jo boneh bagaikan burung jo ikan. Burung dalam sangkar diicarahkan orang munafik pingin keluar dari sangkar, nyo ndak tanang di dalam, loncek senan loncek kemari, nyo pingin lapeh. Ikan orang mukmin icarahnya tenang dalam air, tidak ada resah, tidak ada gelisah, amannya di sinan. Begitu juga kita, orang-orang yang beriman dengan Allah dengan iman yang istiqamah sesuai dengan kalimat syariah tadi, la ilaha illallah, la kalimah syariat jalan yang zahir, af'al pada Allah, tubuh pada awak, ilah kalimah tarikat jalan yang batin, asma pada Allah, hati pada awak, illa kalimah hakikat sebenar-benar jalan kediaman Nabi, sifat pada Allah, nyawa pada kita. Kemudian Allahu kalimah ma'rifat, kesempurnaan jalan zat pada Allah, rahasia pada kita. Kalau kita cari la kalimah syariat jalan yang zahir, af'al pada Allah, tubuh pada awak, azikirnya la ilaha
ilaha illallah. Kemudian ilaha kalimah tarikat jalan yang batin, asma pada Allah, hati pada awak, zikirnya Allah Allah Allah, karena itu zikir tarikat. Kemudian illa kalimah hakikat, sebenar-benar jalan kediaman Nabi, sifat pada Allah, sifat Allah nyawa pada awak, zikirnya ya Allah. Kemudian Allahu kalimah ma'rifah, kesempurnaan jalan zat pada Allah, rahasia pada kita, zikirnya yahu atau hu. Yahu boleh, hu boleh. Maka oleh karena itu di dalam kalimah la ilaha illallah ta'aluk sifat Allah 20. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat 20. Sifat 20 dibagi ampe. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Ampe sifat takluk dalam kalimah la ilaha, makanya ketika Jibril membedah dada Muhammad, tabalah dari mulai kerongkongan sampai ke hari-hari bawah pusing. Karena yang membaca Jibril. Kok begitu? Jibril suci batinnya. Awak panik dibaca sampai 70.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir dah tajam-tajamnya dah, la ilaha illallah. Dan ada kepala panik Allah. Ada kadang-kadang litai, kadang pertama lancar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama dari catat malaikat cie, la ilaha illallah 2, la ilaha illallah 3, la ilaha illallah 4, lah masuk sampai 10 kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah masuk 60, la ilaha illallah, la ilaha illallah masuk 100, la ilaha illallah. Tiba di ujung tu nak satu zikir, mangga tu. Kalau lah kencang, tidak bunyi zikir le tu dah. Kadang-kadang dan dalam taruh. Lah sudah berzikir, tuan rumah menyajikan makanan, talui yang telui bebek, sadonya keluar, pisang goreng, pisang angin, segadonya makanan. Hanya berzikir ndak satu je, dan satu nyorak tu. Wahai. Allah bagi je roti, Allah bagi je talui, Allah bagi je. Padahal hanya satu zikir, yang satu menyorak. Kata malaikat dia dah langang. Oi. Padahal zikir kau ditarik je nafas dari pusing. La ilaha illallah, dihantaan sampai makam roh tamais. Sekali mengucapkan la ilallah, dijawab oleh batin Allah 3 kali. Bila kali jawab Allah. Ada yang damamnya kadang, ada yang damam tak sadar diri. Kadang-kadang semangatnya tiba lupa. Ada pedial orang ala baca doa, orang hanya masih Allah. Orang lama amin saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Puta pandai campaan ketambe le orang. Ala jambaran sengaja boleh liaman terus emangnya ustaz tukang parkir nyo sabana pengajian ko sejam tapi biarlah untuk masyarakat Sikadundung dia mencari ibu-ibu semangat lo pak.
semangat lawak Pak Anak. Dia kan kami semangat kalau awak semangat. Semangat lo kami. Oi. Nah, kemudian Mi'raj lah, tak perlu kita kaji le tu. Lah kita tinggal tu le. Pokoknya 7 balai pemandangan. 7 balai pemandangan yang buruk-buruk, anggap saja yang buruk adalah 7 balai tu. Yang buruk. Yang buruk-buruk, pokoknya yang buruk-buruk yang tak elok masuk dalam 7 balai. Ada orang yang dicalik Nabi rambutnya dah digantung. Rambutnya digantung rambutnya. Berdarah dan bernanah memaki-maki si induk tu, si perempuan tu. Lalu heranlah Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa? Wanita aku. Allahnya menjerit-jerit tapi rambutnya digantung taruh. Jibril berkata, ya Muhammad, itulah tamsil umatmu, wanita yang suka membuka auratnya. Yang suka membuka aurat. Ini calik. Kadang-kadang mohon maaf, dosa wanita yang membuat banyak masuk neraka bukan masalah tinggal semayang, bukan masalah menggunjing orang, bukan masalah menyakiti hati orang, tapi dosa wanita pertama yang pasti masuk neraka, membuat mereka banyak di neraka, adalah akibat auratnya. Karena aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk suara awak aurat. Suara wanita tu aurat. Makanya kalau galak wanita di luar, di lapau, di tempat duduk, jangan galak-galak benar. Galak wanita tu 2 senti ke atas, 2 senti ke bawah muncul. Alah tu. Alah tu. Aku kadang galak wanita kalah lo ala kalau tak boleh. Nah, jadi dipanggil Muhammad dari arah kanan dalam perjalanan Isra. Muhammad dipanggil. Maksud dipanggil Pak. Lalu Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, ya, siapa yang mau imbamu tadi? Yahudi. Ya. Untung kau tak berhenti Muhammad. Kenapa? Kalau kau berhenti umatmu bakal jadi Yahudi. Apa itu Yahudi? Yahudi itu iktibar kemajuan zaman. Budaya. Cari hari ini masyarakat sudah mulai mengikuti budaya barat. Pakaian sudah cara barat. Cari pakaiannya. Anak-anak remaja awak, bajunya singkek, bule, padek. Kadang-kadang puseknya kelihatan. Kalau ketek pusek mungkin tak tampak mana ada orang banyak. Kau bule segadang bola pimpong. Bule pusek naik baju kateh, keluar pusek bola pimpong. Hanya tagak di simpangnya jual karena ojek 3.000. Anak ojek adinyo dicali bedo dan dicali baalo produk rancak pulau. Tak sadar nak ojek kok jalan menurun, oto kencang dari ateh, nyo menaki. Dek karena gara-gara mencari pusek, tak tampak oto kencang melentak lah ojek joto, tambung anak ojek kateh, melayang kateh. Sambil melayang ayahnya baca ni ojek pusek. Tidak Allah yang baca dah. Pusek. Jatuh gaspat. Mati. Tukang ojek mati sase gara-gara mencari. Nah, kau juga bahaya. Padahal yang kau mencari banyak. Mama awak lewat nyocali, adik awak lewat nyocali, kanak-kanak awak lewat nyocali, tetangga lewat nyocali. Mereka tak malu. Kenapa tak malu? Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Imannya lah karena malunya pun hilang. Makanya itu budaya barat. Pakaian cara barat. Berumah tangga sini, calik gini. Lah banyak cara barat. Mendidik anak kini, lah pakai cara barat. Makan minum orang kini, lah mulai gaya barat. Bahkan di mana ketemu orang tua cukup dengan kalimat halo daddy. Ngetren halo daddy. Kadang ada salam khusus anak-anak muda. Basobok siduinyo langsung salamnya bebek bang, bebek katanya. Untung di Singgalang bebek. Kalau di Kampung Ambo di Kalimantan Banjarmasin bebek titi anso tuh.
Abah imbau pacarnya, itu anso. Ya, kata laki itu, iyo ya. Woi, saya itu kemajuan zaman. Pakaian cara barat, berumah tangga cara barat, makan minum cara barat, didik anak cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup halu dedi. Itu gaya gaya barat. Kemajuan zaman dan bermacam bentuk. Itu yang diimbau. Kemudian diimbau di arah kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Muhammad tak berhenti. Kenapa tak berhenti? Karena yang mengimbau itu orang Nasrani. Siapa Nasrani? Kristen. Apa kata Jibril? Muhammad, kau tak berhenti. Kalau berhentilah kau tadi itu, umatmu bakal jadi Nasrani sadonyo. Sedangkan le tak berhentinya, le banyak awak jadi Nasrani. Kristen le semayang, le puasa Ramadan, dia ke masjidnya Jumat. Nah, bara banyak warga awak yang tidak puasa, yang tidak semayang, tidak Jumat. Bara banyak. Kok warga awak Sikadundung banyak tuh? Banyak. Mohon maaf, aku yang ke masjid sadolah nyoko. Yang ke masjid sadolah nyoko. Kok kado cik dua tempat sosagan Dialah nak batu. Yang penting kalah ke masjid tu. Kau terbawa tu. Woi. Bangga ada ibu-ibu kalau ada laki rajin salat, rajin ke masjid, rajin puasa. Bangga. Pasti sado istri berharap suaminya begitu. Betul tak? Harapan itu bukan dahulu waktu pacaran saja. Baru kama-kama berdua, malam minggu berdua, janji setia hidup semati, ingin jadi imam, jadi pimpin keluarga dengan baik, imam bagi istrinya, dulu. Tapi setelah menikah harapan sirna, betul tak? Keinginan tak terwujud, maka terjadilah perselisihan rumah tangga. Itu yang dikatakan banyak rumah tangga bahagia, tercapai apa yang menjadi cita-cita. Tapi tidak jarang rumah tangga tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Hari-hari perkenalan seseorang, lalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan-keindahan. Sehari tak ketemu mungkin rasa seminggu. Seminggu tak ketemu mungkin rasa sebulan. Sebulan tak basuh pingsan. Dulu baru menikah honeymoon, kama-kama berdua, pacik tangan pulo, sengenek bini terpeleset, cameh laki bukan main. Hati-hati yang kayu jatuh tak indah, terpeleset seketek, rebah dia terumpa panjang tumik, terseliu sengenek, cameh lagi. Hati-hati yang punya anak 3, onderdil pada rontok, oli lah mulai kering, rem lah belum, gigi otrek nanti gigi maju dah putih sadonyo. Oli lah berubah. Dulu oli top 1, kini berubah 1 top. Pada saat itu tidak ada lagi. Karena itu pesan saya yang kedua dari Isra ini, mari jangan terpesona dengan dunia. Sampailah Nabi ke Masjid Baitul Muqaddis. Sampai di Baitul Muqaddis, burak kabeh di luar. Bagus kabeh di luar. Karena burak itu binatang. Jadi binatang di luarnya tak ke dalam. Dia binatang di luar. Nabi masuk, disambut oleh para malaikat, disambut oleh roh para nabi. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Lah selesai salat, langsung malaikat mensajikan 2 gelas air. Yang satu air susu, yang satu ndak ada. Ini ada 2 besok oleh serang merah kau gadang cie. Jadi kini cie air susu saja, arak ndak satu. Nah, apa kata Jibril? Muhammad, ini ada 2 gelas air Muhammad. 1 air susu, 1 air arak. Kau silah boleh pilih. Karena kita akan Isra. Perjalanan kita jauh. Bekuawi bensin ndak ada di jalan. Pertamina lu ada waktu itu. Apa kata Muhammad? Oke Jibril. Langsung Jibril mengambil air susu, minum langsung oleh Muhammad. Alhamdulillah. Apa kata Jibril? Sadaqta ya Muhammad. Betul Muhammad, kau telah memilih susu minumanmu, Islam sebagai agama umatmu. Makanya sunnah Pak Bu minum susu. Sunnah. Apa-apa boleh minum susu. Sunnah.
Boleh. Makanya tadi tuanku dia bagi susu. Karena Buya tahu hukum minum susu kok sunnah. Boleh. Anak-anak boleh minum susu. Ibu-ibu boleh. Jangan galak. Kalau galak cayah kaji awak. Susu sunnah. Hikmah dari minum susu banyak. Penetral darah. Mengurangi resiko jantung. Susu. Apalagi yang diminum susu kambing. Itu bisa menghilangkan rematik. Diminum susu kuda liar. Loncat-loncat. Setelah Nabi minum susu, ditinggal seketik, Bu. Tinggal seketik. Hai Muhammad, kau benar memilih susu minumanmu, tapi sayang seketik. Apa itu Jibril? Tidak kau habiskan minumannya. Andai kata habis minuman yang kau minum, maka seluruh umatmu dijamin masuk surga dan satu pun tidak berdosa. Mandangan Nabi umatnya jaminan masuk surga, nyo ambil galih balik kan nyo minum. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, tidak boleh yang kedua kali. Kok lah di ludah tak boleh jilek-lek? Beda aja masyarakat awak. Suka melidik air jula, suka menjilek air ludah. Yang kecilnya tak sayang kau umahnya. Ada benci ke kau, ada yang cerai kau, ada yang jajok ke kau. Sebulan, 3 bulan mau jojo-jojo ke sinan. Jadi nak kenapa? Mencari anak santai. Hei, aduh tak tu? Aduh, bagi orang rumah sekitar ibu hati, penganyi lo pulang tepi maknya, tepi kanakannya. Bama, ayah temak tengok tu, indah selamat panggil jajuk emang nanti dia nyanyi kita. Seminggu, kamu malai mencari anak santai. Bu, kok ada laki pengganyi? Ambo lagi ilmunya kini kok. Lah, pertama, tidak boleh dijepui. Kedua, jangan di SMS. Yang ketiga, jangan ditelepon. Yang keempat, blokan nomornya. Walaupun cinta bana awak kenyo, jangan tampaan awak sayang kenyo. Laki-laki ko buayo. Jangan suka percaya je laki-laki. Sado laki-laki buah, kecuali saya. Hei, pun cinta awak lelaki itu jadi tampahan. Tambah-tambah panggilnya mereka. Bila para lu kalau lah bagani itu anak saja. Jadi tampahan awak sayang kenyo. Kok bersobok indahannya. Seolah-olah awak banci mana kenyo. Nah, kok pulang besok tanya, kama. Patang pai pulang pai lai. Ada nak butuh le lah. Besoknya, mohon maaf den yang, ada ulang le. Alhamdulillah. Ambo laki-laki, kau bagi ilmu kawak tu. Tapi kalau awak japui gini, besoknya bikin panggil balik. Japui balik, dia bikin balik. Nyota kan akan ada nak ketujuh ketek kau dong. Aja cepat japui dan daripada nak ini biarlah dia. Ini perangainya tidak boleh. Menjilat air lu tidak boleh yang kedua kali. Sekali beriman sampai kiamat Allah Tuhan kita. Iyo katakan iyo, indah katakan in. Jangan iyo indah iyo. Berbahaya tu separuh ndak separuh iyo. Lah, singkit cerita ndak panjang-panjang. Kemudian Mi'raj. Lah jam berapa? Astagfirullah. Jam 1:30 balik. Lah sikit sajalah. Yang Mi'raj itu apa? Mi'raj itu tidak lain adalah perjalanan Nabi ke alam yang tertinggi. Apa itu alam yang tertinggi? Yaitu sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ pertemuan itu dikenal dengan ma'rifah. Bertemu Allah dengan Muhammad. Awak bisa aja ma'rifah. Tidak perlu ke mustawa dah. Tak perlu ke Sidratul Muntaha. Bisa di surau, bisa di rumah, bisa di halaman, bisa di ladang. Di mana dulu bisa ma'rifah. Baca cara berma'rifah awak. Menurut Imam Al-Ghazali karamullah wajhah, dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, apa kata Imam Al-Ghazali? Al-ma'rifatun nadharu ila wajhillahi ta'ala.
Ma'rifah ialah memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Cara bermakrifah memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Dalam ilmu hakikat diajarkan awak. Memandang wujud yang satu, hilang wujud yang banyak. Memandang wujud yang banyak, nyatolah wujud yang satu. Pahamnya? Kalau awak ingin mencari wujud Allah, ndak ada wujud-wujud yang lain dah. Ndak ada li awak dah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Baqa Allah, kekal dalam Allah, fana fil zat, fana fil sifat, fana fil af'al. Kalaulah fana, barulah mautu qablal mautu, matilah kita sabalun mati, bermakrifah kepada Allah. Menurut dalam kitab Risalah Qusairiyah, Zainun Al-Misri pun menegaskan cara bermakrifah. Al-ma'rifatu hiyal ghaibatu 'anil ghairiyah bisyuhudil ahadiyah. Kata Imam Zainun Al-Misri, makrifah itu ialah lenyap dari segala yang lain, hilang dari segala yang lain, biwujudi ahadiyah, pada ketika nampak wajah Allah yang Maha Esa. Lenyap sadonan ado. Ndak ada le, yang ada hanya Allah, hanya Allah. Ada siap kalimat le. Siap kalimat le ambo tulis menurut ungkapan sebagian ahli tasawuf. Biasanya orang-orang tarikah dipakai hal ini. Orang-orang tasawuf digunakan kalam ini. Bagaimana kalam mereka? Muzaraftul ilaha lam ara ghairan wa kadzal ghairu indana mamnu'un. Kata ahli tasawuf, ketika aku melihat Tuhanku, tidaklah melihat yang lain. Itulah panafil zat tadi. Ketika aku melihat Tuhanku, maka tidaklah aku melihat yang lain. Wa kadzal ghairu indana mamnu'un. Demikian itu, demikianlah yang lain di sisi kami tidaklah dibolehkan. Ketika awak memandang wujud Allah, nak ada wujud-wujud yang lain. Karena wujud yang lain itu lenyap di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk bayang-bayang daripada wujud Allah. Awak bayang-bayang daripada wujud Allah. Karena itu, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kata Ali karamallah, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku, dan aku pun berkata tidak syak lagi yang engkau itu adalah engkau ya Allah. Bagaimana, kenapa? Karena kata Ali karamallah, ariftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ketika ditanya kepada Ali, bagaimana Ali kau mengenal Tuhan? Ariftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku adalah dengan Tuhanku. Maksudnya yang mengenal, yang dikenal adalah dia. Dia yang mengenal, dia yang dikenal. Itulah maksud Abu tadi, Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Karena anta ana anta. Engkau itu aku pun engkau. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil kaji terakhir setelah Nabi bertemu dengan Allah. Ada ampe pesan yang Allah pesan kepada Muhammad. Salah satu dari ampe pesan adalah salat 50 waktu. 4 pesan, satu yang membuka gini. Salah satunya adalah salat 50 waktu. Setelah Nabi ambil salat 50 waktu, sebagaimana diceritakan oleh para guru-guru kita, turun Nabi sampai ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Musa? Ya Muhammad, yang dipardukan kepadamu dan kepada umatmu ya Muhammad. Nabi menjawab, salat 50 waktu. Arja ila rabbika ya Muhammad, kembali kau kepada Tuhan engkau. Tak kata lo umatmu 50 tu lo. Sebab umatmu ngenek-ngenek, umatmu banyak gadang otak. Umat Muhammad banyak gadang otak. Maka cari orang nak badan ketek-ketek itu otak tu. Kenapa cewek boleh cari ketek-ketek badannya tu saking otak. Kadang-kadang awak nak gadang badan di otak kadang. Ketek-ketek saking boleh cari. Jadi yang mau kan ketek yang mau nak cari otak bo. Hanya kalau orang gadang badan barek mota ngok payah. Makanya orang gadang badan nak badan mota tu. Jangan mota juangu jalan payah mota lo.
Kami ketek-ketek kok penyakit ndak bara, makan lasuh, apa saja selesai. Makanya orang cakwa ketek. Kok dibawa ke kuburan, ndak perlu rame-rame berdua selesai. Betul ndak? Berdua sudah, sebelah tangan ringan. Kalau sekadang-kadang tonggak masjid, barampe, pengkong-pengkong kaki jon pematang sawah. Kata memang kiai makan pajah ko bare bana. Yo pagi, lihat tentu diko. Lado pajah sebelah kan yang mabihan petang tu. Aku dah suruh. Ba ako lado babaco, acok mana ko jika dundung hilang lado. Kalau lah mesin lado maha, makanya babaco gini. Woi. Kemudian yang terakhir. Begitulah bolak-balik sampai sembahyangnya 5 waktu. Turun Nabi sampai ke Masjid Baitul Muqaddis, disambut balik oleh roh para nabi, para malaikat, dan kemudian salatlah Nabi pertama sembahyang 2 rakaat. Salat pertama Nabi 2 rakaat. Kemudian pulang ke rumah pas sembahyang zuhur. Lalu Nabi belum sembahyang bersama-sama, baru sembahyang sendiri zuhur. Lalu dikabarkan berita kepada para sahabat, lalu terbagi 3 golongan beliau. Ada golongan mukmin percaya, golongan Abu Bakar yakin percaya karena apa yang diucapkan oleh Nabi tidak akan pernah diingkarinya. Yang kemudian golongan munafik keluar balik. Kemudian golongan kafir tidak percaya sama sekali, sampai kini tidak akan percaya. Itulah golongan Abu Lahab. Nah, kemudian setelah zuhur barulah berita tersebar. Lalu kemudian Nabi mengajak para sahabat melakukan salat sama-sama pada salat asar. Makanya kalau masyarakat awak sembahyang 40 diawali ketika salat asar, yang tiba di situ.